Shalom dengan channel Klavo Sukacita. Hari ini bacaan kita terbaca di dalam kitab Kidung Agung pasal 2 ayatnya yang ke-17. Sebelumnya mari berdoa. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus menuntun kami untuk mengartikan agar firman-Mu tersingkap dan kami menjalaninya sesuai dengan kebenaran firman. Amin. Kidung Agung pasal 2 ayat 17, demikian firman Tuhan. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia setiap kita yang sudah membaca, mendengar dan melakukan firman dalam kehidupan setiap hari. Pemirsa channel Klavo Sukacita, bacaan hari ini di dalam Kidung Agung pasal 2 ayat 17 saya memberikan tema kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Pada ayatnya yang ke-17, mempelai laki-laki menyampaikan kepada mempelai perempuan supaya apabila dia berjalan, dia melakukan segala sesuatu dalam kehidupannya, apabila dia diberikan kesempatan, diberikan waktu, diberikan kemampuan untuk dapat menjalani seluruh karya di dalam kehidupannya, maka dia juga harus selalu mengingat untuk kembali kepada mempelai laki-laki. Di ayat 17 merupakan gambaran Allah senantiasa menanti dan menunggu umatnya. Ayat 17 merupakan gambaran di mana Allah dalam segala karyanya yang ia nyatakan untuk manusia jalani dalam kehidupan setiap hari, maka manusia yang diperhadapkan dengan berbagai tanggung jawab, diperhadapkan dengan berbagai tugas, yang diperhadapkan dengan berbagai tantangan ataupun persoalan, sehingga di ayatnya yang ke-15 kalau kita dapati, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Pada ayat 15 merupakan sebuah gambaran yang diberikan kepada kita melalui bacaan Kidung Agung pasal 2 ayatnya yang ke-15 ini adalah bahwa di situ hal-hal yang biasanya membuat hati kita terhadap Tuhan menjadi menjauh, maka hal-hal semacam itu digambarkan sebagai rubah. Tantangan-tantangan si jahat atau iblis itu yang mencoba untuk merusak, digambarkan sebagai rubah-rubah itu, merusak taman bunga, merusak hubungan yang indah antara Allah dan manusia, itu harus disingkirkan, ditangkap dan disingkirkan supaya jangan dia merusak. Nah, pada ayat yang ke-15 ini lalu kemudian ke ayat yang ke-17 diingatkan jika terlena oleh rubah-rubah yang pada akhirnya itu merusak taman hati atau taman bunga di dalam hati antara hubungan manusia dengan Allah, rubah-rubah itu bisa mengambil perhatian, rubah-rubah itu bisa membuat sehingga manusia ini melupakan kekasih hatinya yaitu Allah. Maka diingatkan di ayat 17, sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Diingatkan supaya jangan sampai kenikmatan dunia yang dilakukan oleh rubah-rubah kecil itu, diingatkan supaya jangan sampai segala macam aktivitas di dalam kehidupan yang digambarkan dengan rubah-rubah kecil yang mengambil perhatian cinta antara Allah dan manusia itu tidak terjalin secara baik. Kalau hal itu sehingga membuat manusia menjauh dari Allah, ayat 17 mengingatkan jangan lupa kembali kepada Tuhan. Jangan lupa kepada Tuhan sebelum bayang-bayang menghilang, sebelum angin senja berhembus. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, dari bacaan ayat yang ke-17 mengingatkan kita di hari ini, sebelum waktu kita dipanggil oleh Tuhan, sebelum masa hidup kita berakhir, maka kita diingatkan supaya kita harus berbalik kepada Tuhan. Jangan sampai kenikmatan-kenikmatan dunia membuat hubungan cinta antara Allah dan kita manusia itu menjadi terputus sehingga perhatian kita hanya kepada rubah-rubah yang digambarkan di ayatnya yang ke-15.
yang menghancurkan taman bunga, taman yang indah, yang tercipta, yang sudah dibangun oleh karena dasar cinta antara Allah dan manusia. Dan karena itu sebelum semuanya itu berakhir, dihancurkan, sebelum segala sesuatu itu menghilang dari kehidupan kita manusia, oleh karena keputusan diri sendiri yang membuat mengambil sebuah sikap untuk menjauh daripada Tuhan, tema kita, dengarlah suara Tuhan. Dengar Dia memanggil, tangkap suara yang Ia sampaikan, Ia bicara kepada kita umatnya, supaya jangan kita terlena dengan dunia ini, tetapi kembalilah kepada Tuhan, kembalilah kepada kasih kita, kembalilah kepada Sang Pemilik hidup kita. Sebab itu cinta yang abadi, yang sudah terwujud, yang sudah terjalin, yang sudah mekar dan bersemi antara Allah sebagai mempelai laki-laki dengan kita sebagai mempelai perempuan. Karena itu perlu dijaga, perlu disirami dengan air supaya terus mekar bersemi, supaya rubah-rubah itu tidak mengambil perhatian kita yang merusak taman hati, taman bunga di dalam hati kita. Tetapi kita selalu mengingat akan Tuhan dengan selalu mendengar suara Tuhan, sehingga kita tahu untuk bagaimana kita harus kembali kepada Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah kami terus senantiasa mau mendengar suara Tuhan. Kami senantiasa rindu untuk selalu membangun kehidupan dengan Tuhan, supaya kami tidak mudah disesatkan dengan segala macam kenikmatan dunia ini yang pada akhirnya membinasakan kami. Dan karena itu Tuhan, tuntun kami, sertai kami, dan jaga langkah kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati.